Mei menjadi salah satu bulan bersejarah bagi bangsa Indonesia. Bisa pulih Dan inilah kerusuhan hari Mei kembali 1998. kerusuhan massal terjadi. Dan kemudian Kerusuhan muncul Mei pada jargon dan istilah baru 1998 serta dimulainya merupakan Orde salah Reformasi. satu Saya menilai bahwa dengan tidak dapat diwujudkannya Komite Reformasi, maka perubahan susunan Kabinet Pembangunan 7 menjadi tidak diperlukan lagi. Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintah negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Pidato ini menjadi tanda berakhirnya pemerintahan Soeharto. Namun, kejatuhannya tidak terjadi secara tiba-tiba. Krisis finansial Asia membuat ekonomi Indonesia terpuruk. Sementara, ketidakpuasan masyarakat dan gerakan mahasiswa terus meluas. Situasi semakin memanas setelah tragedi Trisakti 12 Mei 1998 yang memicu kerusuhan Mei dan tekanan besar terhadap pemerintah. Hingga akhirnya Soeharto pun mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Apa itu reformasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan dalam bidang sosial, politik, atau agama pada suatu masyarakat atau negara. Pengertian reformasi juga menjadi awal perubahan sistem, yakni sistem atau tata kelola kehidupan dalam suatu kelompok masyarakat. Di era reformasi diwarnai oleh pergantian presiden dengan kebijakan dan respon masyarakat yang berbeda-beda. Di video ini, kita akan membahas dinamika kepemimpinan Baharudin Yusuf Habibie, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dan Megawati Soekarno Putri. Kepresidenan Baharudin Yusuf Habibie. Kepresidenan B.J. Habibie berlangsung pada tahun 1998 hingga 1999. Baharudin Yusuf Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Ia menjadi presiden ketiga Republik Indonesia setelah Soeharto mengundurkan diri pada Mei 1998 di tengah krisis ekonomi dan gelombang reformasi. Habibie menjabat tanpa wakil presiden karena menggantikan presiden sebelumnya sesuai konstitusi, bukan melalui pemilu langsung. Pemerintahan B.J. Habibie menandai awal era reformasi dengan berbagai kebijakan penting di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Ia membuka kebebasan pers, membebaskan tahanan politik, serta mengesahkan undang-undang politik yang memungkinkan pemilu 1999 berlangsung lebih demokratis. Di bidang ekonomi, pemerintah melakukan pemulihan pasca krisis 1998 melalui restrukturisasi perbankan, pembentukan BPPN, kerjasama dengan IMF, serta penerapan otonomi daerah. Namun, di sisi lain, masa pemerintahan Habibie juga menghadapi berbagai kritik. Kebebasan politik yang luas memicu munculnya banyak partai tanpa kesiapan yang matang, sehingga menimbulkan instabilitas politik dan konflik antar elit. Kondisi ini membuat pemerintahan sulit mencapai stabilitas jangka panjang. Selain itu,
Kebijakan referendum Timor Timur menjadi isu besar yang menuai kontroversi. Keputusan ini berakhir dengan lepasnya Timor Timur dari Indonesia, yang memicu kerusuhan, krisis kemanusiaan, serta tekanan internasional terhadap pemerintah Indonesia. Pada masa Presiden B.J. Habibie, pemerintah memberikan hak penentuan nasib sendiri kepada rakyat Timor Timur melalui referendum tahun 1999 akibat konflik berkepanjangan dan tekanan internasional. Dalam referendum tersebut, mayoritas rakyat memilih merdeka. Pemerintah Indonesia menerima hasil itu, sehingga Timor Timur lepas dari Indonesia dan resmi menjadi negara Timor Leste pada tahun 2002. Respon masyarakat Indonesia terhadap lepasnya Timor Timur sangat beragam. Sebagian masyarakat merasa sedih dan kecewa karena Timor Timur dianggap sebagai bagian dari Indonesia. Namun, ada juga pihak yang menghormati hasil referendum sebagai proses demokrasi dan menilai keputusan tersebut wajar mengingat kondisi konflik serta situasi politik dan ekonomi saat itu. Kepresidenan Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid lahir di Jombang, Jawa Timur pada 7 September 1940. Ia dikenal sebagai tokoh Nahdlatul Ulama dan pejuang demokrasi. Gus Dur terpilih sebagai Presiden keempat Republik Indonesia melalui Sidang Umum MPR 1999 dengan Megawati Soekarnoputri sebagai Wakil Presiden, dan memimpin Indonesia pada masa transisi pasca Orde Baru yang masih belum stabil. Selama pemerintahannya, Gus Dur dikenal melalui kebijakan pluralisme. Ia memulihkan hak sipil etnis Tionghoa, mengakui agama Konghucu, serta menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional sebagai bentuk penghormatan terhadap keberagaman. Gus Dur juga mendorong reformasi demokrasi dengan memisahkan TNI dan Polri serta membubarkan Departemen Penerangan demi kebebasan pers. Di Papua, ia menerapkan pendekatan humanis dengan mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua dan memberi ruang bagi ekspresi budaya lokal. Pemerintahannya turut berupaya menjaga stabilitas ekonomi dengan mengendalikan harga kebutuhan pokok dan meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil, meskipun kondisi nasional saat itu masih penuh tantangan. Namun, kepemimpinan Gus Dur menghadapi banyak hambatan, terutama hubungan yang kurang harmonis dengan parlemen. Konflik ini memuncak saat dikeluarkannya dekret pembubaran DPR dan MPR yang dinilai inkonstitusional. Situasi politik semakin tidak stabil akibat seringnya reshuffle kabinet. Selain itu muncullah isu Buloget dan Brigade yang meskipun tidak terbukti secara hukum tetap dimanfaatkan untuk melemahkan posisi politik Gus Dur. Gus Dur juga pernah mengusulkan kerjasama ekonomi dengan Israel. Karena melihat potensi teknologi dan perdagangan, walaupun menuai penolakan dan tidak terrealisasi, langkah ini mencerminkan gaya diplomasi yang berani. Respons masyarakat terhadap kepemimpinannya pun beragam. Kelompok minoritas cenderung mendukung kebijakan pluralisme, sementara konflik politik dengan parlemen menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas nasional. Kepresidenan Megawati Soekarno Putri. Megawati Soekarno Putri lahir di Yogyakarta 23 Januari 1947 dan merupakan putri Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Ia menjadi Presiden kelima RI pada 2001. Setelah Abdurrahman Wahid diberhentikan oleh MPR dengan Hamzah Has sebagai Wakil Presiden, Megawati menjabat hingga 2004 pada masa awal konsolidasi reformasi. Pada masa pemerintahannya, Megawati berupaya membenahi bidang politik pasca reformasi dengan melanjutkan amandemen UUD 1945, membangun sistem politik dan pemilu baru, serta menetapkan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Di bidang ekonomi, pemerintah fokus pada stabilisasi fiskal, pengendalian inflasi, dan pemulihan perbankan.
Pada 2003, Megawati mengakhiri kerjasama dengan IMF melalui Inpres nomor 15 tahun 2003 serta mendorong peningkatan ekspor non-migas. Di bidang sosial, pemerintah menjalankan program pengentasan kemiskinan seperti Raskin dan Kartu Sehat bagi masyarakat miskin, serta meningkatkan anggaran pendidikan. Dalam bidang keamanan, Megawati memperkuat kerjasama internasional untuk memberantas terorisme melalui Perpu Anti-Terorisme yang kemudian digunakan dalam penanganan bom di Bali 2002. Di sisi lain, di bidang ekonomi masih terdapat kelemahan seperti terbatasnya lapangan kerja dan lemahnya pengendalian harga kebutuhan pokok, sehingga kebijakan ekonomi dinilai belum sepenuhnya berpihak pada rakyat. Selain itu, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dianggap belum berjalan efektif, sehingga kepercayaan publik terhadap hukum masih rendah. Megawati menjelaskan bahwa lepasnya polusi padan dan Nigitan bukan karena penjualan, melainkan akibat putusan Mahkamah Internasional yang menyatakan keduanya bukan bagian dari Indonesia, serta menegaskan upaya mempertahankan Pulau Nipah. Terkait kontrak LNG dengan Cina, keputusan tersebut diambil karena kondisi pasar gas dunia yang lesu sehingga Indonesia perlu mengamankan pembeli. Isu menjual pulau pun ditegaskan sebagai hoaks. Pada awal pemerintahannya, respon masyarakat dan pengamat cenderung kritis. Pemerintah dinilai lemah dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Meski ekspektasi publik terhadap kepemimpinan Megawati sangat tinggi,